Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang perdagangan global. Yang terdapat anggota kelompok yang pertama Reza Rahmaulida Rahmah, yang kedua dari Dehi Cemila. Yang pertama ada pengertian dari perdagangan global. Perdagangan global yaitu dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan yang dilakukan antar negara, antara penjual dan pembeli antar negara lain untuk mencapai keuntungan. Untuk materi selanjutnya ada aspek sosial perdagangan global. Yang pertama ada pekerjaan dan lapangan kerja yang diantaranya pasti sangat mempengaruhi untuk lapangan pekerjaan. Dengan adanya aspek sosial tersebut, lapangan pekerjaan juga akan lebih luas lagi dan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Dan untuk yang keduanya ada standar hidup. Dari standar hidup di sini menjelaskan tentang standar hidup konsumen ataupun masyarakat dengan adanya aspek sosial. Misalkan dengan adanya perdagangan global ini, aspek sosial dari standar hidup ini dengan terciptanya atau terdapatnya produk-produk yang lebih murah, terus menambah juga nilai ekspor di suatu negara. Untuk yang terakhir ada isu ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan ini yaitu kondisi kerja dan hak pekerja di negara-negara yang memproduksi suatu barang di pasar global. Untuk materi selanjutnya ada aspek politik perdagangan global. Di sini menjelaskan 3 aspek, di antara ada 3 aspek. Yang pertama ada kebijakan perdagangan luar negeri. Maksudnya adalah seperti kalau melakukan transaksi luar negeri pasti memerlukan pajak, cukai, bea cukai, dan itu sangat mempengaruhi untuk perdagangan di perdagangan global ini. Untuk yang kedua, ada Organisasi Perdagangan Dunia yang di dalamnya itu terdapat WTO. WTO di sini adalah badan internasional yang mengatur perdagangan global tersebut. Untuk poin ketiga, ada Perjanjian Perdagangan Bebas yang di dalamnya seperti anggota antar anggota itu melakukan perjanjian yang di dalamnya menghapus dan mengurangi hambatan yang akan dilakukan perdagangan global tersebut. Untuk materi selanjutnya ada tujuan perdagangan global. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pasti sangat meningkatkan kesejahteraan ekonomi jika melakukan perdagangan global. Karena jika Indonesia melakukan terus-menerus perdagangan global ke luar negeri pastinya ya, itu bisa meningkatkan nilai rupiah kita jika melakukan terus-menerus sehingga nominal dolar bisa menurun dan kita juga bisa maju dengan melakukan perdagangan global dan pastinya sangat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Untuk yang kedua ada diversifikasi pasar. Maksud diversifikasi pasar ini, misal negara Indonesia melakukan investasi nih ke negara lain, itu disebut diversifikasi pasar. Untuk poin yang ketiga ada akses perdagangan global. Akses perdagangan global ini yaitu negara yang terlibat dalam perdagangan global pasti memerlukan akses nih untuk apa yang tidak terdapat di negara mereka. Untuk materi selanjutnya ada strategi perdagangan global. Di antaranya ada ekspor. Maksud ekspor di sini yaitu melakukan penjualan dari dalam negeri ke luar negeri untuk menciptakan keuntungan. Dan untuk materi kedua ada ekspor. Ekspor itu sebaliknya memasukkan barang dari atau produk dari luar negeri ke dalam negeri sehingga negara kita bisa mendapatkan dengan harga yang lebih rendah. Untuk selanjutnya ada materi dari lisensi dan franchising, yang artinya perusahaan dapat memberikan lisensi atau hak waralaba kepada pihak asing untuk menggunakan merek dagang, teknologi, atau konsep bisnis mereka. Dalam hal ini, resikonya itu termasuk resiko yang paling rendah. Terus selanjutnya tentang perdagangan global ada 3 yaitu tarif dan bea cukai. Biasanya tarif ataupun bea cukai untuk perdagangan global itu terbilang cukup mahal. Dan yang kedua ada perubahan iklim. Nah untuk yang ketiga yaitu hambatan non tunai.
Untuk yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perdagangan global. Yang pertama, adanya perubahan penawaran dan permintaan. Jadi penawaran dan permintaannya itu seringkali berubah-ubah. Nah, itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tentang adanya perdagangan global. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Seringkali kebijakan pemerintah dari dalam dan luar negeri itu berbeda. Nah, itu sangat mempengaruhi faktor perdagangan global. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah teknologi. Latar belakang. Nah, kita akan membahas tentang sejarah PT Indofood. PT Indofood itu didirikan pada tahun 1968 oleh Sudono Salim. Beliau adalah pengusaha sukses di bidang industri makanan. Ada 4 produk unggulan. Yang pertama ada mie instan, yang kedua ada kongguan, yang ketiga ada sambal ABC, dan yang keempat ada teh botol sosro. Nah, untuk selanjutnya kita itu mengambil salah satu produk unggulan yaitu mie instan. Nah, mie instan ataupun seringkali kita sebut mie Indomie. Kenapa kita ngambil mie Indomie? Dikarenakan mie Indomie itu salah satu mie yang paling populer di Indonesia. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang pun, biarpun masih banyak ataupun berseliuran merek-merek mie lain ataupun mie baru, tapi mie Indomie tetap eksis dan peminatnya tetap banyak dan gak berkurang. Bahkan mie Indomie itu sudah mencapai ke berbagai negara dan sukses di perdagangannya. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita mengambil produk Indomie tersebut. Yang selanjutnya ada studi kasus. Studi kasusnya ada 2 poin. Yang pertama yaitu mengubah bisnis global menjadi merek global yang banyak dikenal. Mengapa demikian? Nah, dulunya itu Indomie itu terciptakan dari PT Indofood. Nah, hanya untuk perdagangan global saja, akan tetapi Indomie itu tembus menjadi merek global yang banyak dikenal. Jadi mereka yang nggak tahu gitu, taunya tuh Indomie itu ya udah merek Indomie aja, padahal kan Indomie itu terlahir dari PT Indofood. Nah, yang kedua yaitu diklaim di negara Nigeria. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan di Nigeria itu banyak peminat Indomie. Nah, bahkan perusahaan ataupun pabrik di Nigeria itu Indomie udah sangat besar. Jadi warga setempat itu taunya Nigeria itu tempatnya pabrik Indomie, padahal pabrik Indomie itu asalnya di negara Indonesia.